Oke, untuk selanjutnya kita bakal bikin diagram konseptual sama resultants. Nah, di sini kan di layar masih terlihat menu summary ya, teman-teman. Nah, untuk menampilkan menu diagram itu kita klik view, lalu klik yang bagian diagram. Oke, setelah muncul seperti ini bakal ada dua pilihan ya teman-teman, yaitu conceptual model dan resultants-nya. Nah, yang pertama kita bakal bikin conceptual modelnya. Oke, langkah pertama kita bakal bikin yang bagian insert scope box-nya. Kita klik saja insert scope box-nya. Nah, di bagian menu insert scope box ini, di bagian nama nanti diisi dengan nama Taman Nasional yang sudah asisten tentukan untuk kelompok kalian. Nah, di bagian details ini diisi tentang deskripsi yang menjelaskan tentang Taman Nasional yang sudah kalian dapatkan. Oke, selanjutnya langsung saja klik close. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti kotak ini kita kepinggirin dulu. Terus kita direct ke bawah kotaknya, diperpanjang. Lalu kita isi dengan targetnya. Nah, caranya itu dengan klik kanan pada scope box-nya, pilih insert, lalu kita pilih yang insert target. Oke, setelah muncul seperti ini, di bagian nama, kita mengisi nama hewan yang sudah kita tentukan. Nah, misal di sini saya mau pakai nama spesiesnya itu penyu sisik. Nah ya, perlu diingat juga untuk spesiesnya harus spesies perairan ya teman-teman, yang ada di air, bukan yang ada di darat. Nah, di sini ID-nya juga diisi ya teman-teman, yaitu PS. Nah, ini gak cuman penyu sisik ya, mungkin ada seperti lumba-lumba atau paus. Nantinya untuk ID-nya itu mengikuti dengan nama spesies yang sudah ditentukan. Nah, untuk detailsnya di sini menjelaskan deskripsi mengenai spesies yang sudah ditentukan. Oke, selanjutnya di sini ada spesies Latin name. Nah, di sini itu kita mengisi dengan nama ilmiah dari spesies yang kita gunakan. Oke, selanjutnya di sini juga ada habitat ya teman-teman. Habitat ini diisi juga sesuai dengan spesies yang kalian tentukan. Nah, karena di sini saya menggunakan penyu sisik, nah penyu biasanya habitatnya itu berada di bagian karang ya, terumbu karang seperti itu. Jadi di sini kita cari aja habitat terumbu karang, oke? Nah, ini dia, itu coral reef. Langsung dicentang saja yang coral reef-nya. Nah, di sini nih banyak ya habitatnya, tinggal dipilih saja sesuai dengan spesies yang kalian gunakan. Langsung saja diklik close. Oke, setelah kita isi summary-nya, kita masuk ke bagian status. Oke, di status ini kalian tuh tentukan bagaimana sih status dari spesies ini, apakah baik atau sangat baik atau cukup baik atau buruk ya. Di sini saya contohkan bahwa status spesiesnya itu buruk. Nah, untuk current justification-nya itu diisi dengan penjelasan dari status menurut IUCN. Oke, setelah itu kita
menuju comments ya. Nah, di comments ini itu dijelaskan mengenai keistimewaan dari spesies yang kita tentukan. Misal kita kan contohnya di sini pakai penyu sisik. Nah, itu kayak apa sih keistimewaan penyu sisik? Kenapa sampai kita tuh mau mempertahankan populasi dari penyu sisik itu? Kenapa kita sampai mau berusaha mengkonservasi penyu sisik tersebut? Nah, setelah di summary, kita menuju menu goals ya. Di goals ini kita klik goal. Nah, di sini tuh kita isi dengan tujuan, kayak apa sih tujuan kita mengkonservasi hewan ini gitu. Contohnya di sini saya mau ngasih contoh, yaitu tujuannya untuk melestarikan populasi dari penyu sisik ya. Kita tulis aja melestarikan populasi. Nah, jangan lupa ID-nya juga diisi ya teman-teman. Mengikuti dengan tujuan yang udah kalian tentukan. Nah, di details ini itu tinggal dijelaskan seperti melestarikan populasinya kenapa dan bagaimana, seperti itu. Oke, setelah selesai, kita langsung klik close dan akan muncul diagram seperti ini ya teman-teman. Lalu rapikan diagramnya seperti ini. Oke, setelah kita membuat insert target, selanjutnya kita bakal bikin direct thread-nya dengan cara klik kanan pada insert targetnya, lalu kita pilih yang direct thread-nya. Oke, setelah muncul seperti ini di bagian nama, itu kita mengisi tentang ancaman apa yang mempengaruhi secara langsung kepada spesies yang telah kita tentukan. Misal di sini saya kasih contoh yaitu pemburuan ya. Nah, ini nggak cuman pemburuan ya teman-teman, bisa banyak banget faktornya untuk ancaman secara langsung kepada spesies. Nah, di sini kita tuh menjelaskan mengenai ancaman yang sudah kita tentukan. Nah, setelah itu kita isi standard classification-nya. Masuk kemana nih pemburuan tuh? Masuk ke bagian mana? Nah, di sini tuh karena saya pakai contoh pemburuan, jadi masuknya ke biological research use yang hunting dan collection. Nah, tinggal diklik saja, lalu klik close. Nah, standard classification-nya itu nanti sesuai dengan ancaman yang sudah kalian tentukan. Jadi kan itu banyak pilihannya, nanti dipilih sendiri sesuai dengan ancaman yang sudah kalian tentukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke komen. Di komen ini itu menjelaskan mengenai keadaan ancaman yang terjadi di Taman Nasional pada saat ini. Oke, setelah comments-nya terisi, lalu klik close. Nah, setelah muncul seperti tadi, itu dirapikan ya teman-teman untuk diagramnya. Nah, setelah kita bikin thread-nya, kita bikin yang bagian insert contributing factor. Nah, caranya itu sama ya. Tinggal klik kanan, lalu pilih insert, dan pilih yang insert contributing factor. Oke, setelah muncul menu tampilan seperti ini,
kita tuh di bagian nama itu mengisi tentang kayak sumber yang memicu terjadinya ancaman. Misal kayak apa sih yang memicu terjadinya pemburuan? Kenapa ada pemburuan terhadap penyu sisik? Di sini saya mau kasih contoh karena harga satwa yang tinggi. Oke. Nah, di sini di bagian details juga sama seperti yang di sebelum-sebelumnya, ini menjelaskan mengenai kayak kenapa harga satuannya bisa tinggi, terus bagaimana dengan perdagangannya, seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah itu kita menuju ke comments. Nah, di komen ini itu menjelaskan bagaimana kondisi sumber ancaman tersebut, apakah sedang mengalami kemunduran atau sedang mengalami perbaikan. Oke, setelah itu kita klik close dan akan muncul seperti ini ya teman-teman. Lalu kita rapikan kembali. Oke, setelah rapi, kita bikin yang bagian insert biophysical faktornya. Nah, di sini kita langsung klik kanan pada bagian direct treat-nya. Lalu kita pilih insert dan pilih yang insert biophysical faktornya. Oke, setelah muncul seperti ini, itu di sini kita tuliskan dampak dari ancaman yang udah kita tentukan terhadap lingkungan itu seperti apa. Kayak dari pemburuan itu terhadap lingkungan dampaknya apa. Nah, di sini saya kasih contoh rantai makanan ya. Berpengaruh terhadap rantai makanan. Di sini menjelaskan di bagian details itu diisi tentang menjelaskan rantai makanannya itu terganggunya seperti apa. Tuh. Kenapa rantai makanannya bisa terganggu? Bisa seperti itu ya teman-teman. Lalu menuju ke comments. Nah, di comments ini itu berikan penjelasan mengenai kondisi fisik yang terjadi pada Taman Nasional yang sudah kalian tentukan. Oke, setelah summary dan comments-nya diisi, lalu kita klik close dan akan muncul seperti ini ya teman-teman untuk biophysical faktornya. Lalu dirapikan juga. Nah, setelah itu kita bakal bikin yang bagian strategi. Dengan cara kita klik kanan pada contributing factor-nya. Lalu pilih insert dan pilih yang insert strategi. Oke, bakal muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk dinamanya ini kalian isi dengan solusi yang kalian buat untuk mengurangi ancaman yang sudah kalian tentukan. Misal ancamannya tadi kan pemburuan nih. Nah, dan ada kayak perdagangan karena harga satwa yang tinggi. Nah, apa sih solusi yang cocok untuk ancaman tersebut? Di sini saya kasih contoh yaitu penegasan peraturan. Oke, di details itu dijelaskan bagaimana solusinya itu dapat berjalan dan seberapa efektif dari solusi yang telah kita buat.
Nah, setelah itu kita isi bagian standard classification-nya. Masuk kemana sih penegasan peraturan ini? Nah, di sini masuknya kalau penegasan peraturan yaitu ke legislation, yaitu law and policy. Nah, nanti untuk standard classification-nya itu sesuai dengan solusi yang kalian berikan. Nggak cuma penegasan peraturan ya, bisa seperti tidak membuang sampah sembarangan, ada yang seperti melarang perdagangan, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita isi bagian rating. Kita isi bagian potensial impact-nya. Seberapa berpengaruh sih penegasan solusi yang kita bikin terhadap ancaman yang udah kalian tentukan. Kayak penegasan peraturan itu seberapa berimpact sih sama perdagangan harga satwa yang tinggi dan adanya pemburuan seperti itu. Apakah sangat berpengaruh atau bisa cukup berpengaruh atau bisa saja tidak berpengaruh seperti itu. Tinggal kalian pilih ya teman-teman. Lalu di close. Saya di sini pilihnya yang medium ya. Nah, selanjutnya itu pilih kelayakan. Kayak layak nggak nih peraturannya untuk ancaman yang udah kita tentukan, layak nggak ya gitu. Tinggal kalian diskusin sama kelompok kalian apakah solusinya itu sangat layak atau bisa cukup layak atau bisa saja kurang layak seperti itu. Kita klik yang saya di sini contohnya yang bagian medium ya. Nanti kalian terserah bisa yang high, very high atau bisa yang low seperti itu. Kita klik close. Nah, nantinya ini akan muncul hasil kayak roll up gitu. Hasil kayak solusinya ini apakah sudah sangat efektif ataukah perlu info lebih, kayak perlu kajian lebih mengenai solusi yang kita buat agar bisa terrealisasikan di lapang. Oke, setelah terisi semua di bagian summary, kita menuju ke comments. Nah, di comments ini dituliskan solusi tersebut itu akan memakan waktu berapa lama ya, gitu. Oke, setelah terisi, kita klik close. Dan akan muncul seperti ini ya teman-teman. Lalu kita rapikan kembali. Oke, setelah membuat komponen scope box, target, biophysical factor, directorate, contributing factor, dan strategi, kita juga membuat komponen human well-being-nya ya teman-teman. Kita bikinnya dengan cara copy di bagian scoop box di Taman Nasional. Kita copy, lalu kita paste. Nah, sini tinggal klik 2 kali pada scoop box-nya dan diganti ya. Di sini jadi kesejahteraan manusia. Nah, di sini di bagian details diganti dengan deskripsi mengenai kesejahteraan manusia. Nah, untuk scoop box type-nya juga diubah ya jadi human well-being target. Oke, setelah itu klik close. Nah, nanti rapikan sendiri ya teman-teman untuk posisinya. Lalu klik kanan pada scoop box-nya dan pilih insert yang human well-being target. Oke. Setelah itu di sini tuh kalian menuliskan mengenai kesejahteraan manusia mana yang bakal kalian angkat. Nah, contohnya di sini saya ini ya, meningkatkan
Nah, meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, kalian tuh bisa isi lain ya. Gak cuma meningkatkan ekonomi masyarakat, bisa dari segi pendidikan ataukah dari segi yang lain ya, teman-teman. Nah, di bagian details ini tinggal dijelaskan aja meningkatkan ekonomi masyarakat itu seperti apa. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian status. Di bagian status ini itu kalian seperti mencari tahu bagaimana kondisi kesejahteraan manusia yang terdapat di Taman Nasional yang sudah ditentukan. Misal, saya di sini pilih yang buruk ya, kondisi kesejahteraan manusianya. Nah, di justification, current status justification-nya ini itu dijelaskan bagaimana sih keadaannya itu seperti apa, tinggal dijelaskan di bagian current status justification-nya. Oke, setelah diisi, kita isi bagian komen. Nah, di bagian komen itu sama seperti yang ada di bagian status, tinggal menjelaskan kondisi kesejahteraan manusia yang ada di Taman Nasional yang sudah kalian tentukan. Oke, setelah itu kita klik bagian goals. Nah, di goals ini kita create goal lagi, dan kita ini ya, kayak apa sih yang kalian inginkan dari kesejahteraan tersebut, kayak apa sih yang tujuan kalian untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Di sini kan saya pakai contoh meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat itu apa sih gitu. Di sini contohnya kayak masyarakat jadi sejahtera ya. Nah, ini contohnya, ini cuma contoh ya. Kalian bisa nanti tujuannya bisa berbeda-beda, gak cuma masyarakat sejahtera. Nah, ID-nya juga diisi ya, sesuai dengan tujuan yang kalian inginkan. Nah, di sini tuh tinggal dijelaskan saja mengenai tujuan yang kalian tentukan. Oke, tinggal di close dan akan muncul seperti ini. Nah, di sini kan belum muncul panahnya ya, teman-teman. Nih, gimana sih cara munculin panahnya? Ini caranya tinggal klik kanan pada scope wellbeing targetnya. Pada target human wellbeing-nya, kita klik kanan, lalu klik insert, dan pilih yang insert link. Nah, kita ini pilih yang menuju ke contributing factor-nya, itu harga satwa tinggi dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, lalu klik OK. Oke, setelah itu kan di sini dilihat kayak panahnya kurang enak ya dilihat. Nah, untuk merapikan panahnya itu tinggal klik panahnya, lalu klik kanan dan pilih yang create band point. Oke, di sini tinggal dirapikan saja. Nah, diluruskan. Seperti ini ya, teman-teman, hasilnya. Oke. Nah, di sini udah muncul semua komponen-komponennya. Tinggal kita bikin bagian result change-nya. Dengan cara kita klik bagian insert strateginya. Lalu klik kanan. Dan pilih yang create result change-nya. Oke, setelah itu di sini di bagian name-nya itu diisi dengan solusi yang udah kita buat.
Nah, solusinya itu ya teman-teman, bukan cuma hanya 1-2 saja, bisa lebih dari 5 atau bisa lebih dari 10, seperti itu ya teman-teman. Lalu di sini langsung klik. Oke, maaf, di sini di bagian details itu menjelaskannya itu kayak dibayangkan terlebih dahulu. Bayangkan solusinya sudah berjalan dan tentukan apakah solusi tersebut efektif atau tidak. Nah, misal nih, kalian udah nentuin penegasan peraturan begini-begini, nanti kalau berjalan begini-begini, dan kalian nentuinnya itu efektif. Nah ya, di bagian comments itu dijelaskan. Menjelaskan kenapa bisa efektif. Nah, atau bisa juga tidak efektif ya teman-teman. Itu tinggal dijelaskan saja kenapa kok solusinya bisa efektif atau kenapa solusinya tidak efektif, seperti itu ya teman-teman. Tinggal klik close. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya saya itu akan kasih contoh cara membaca konseptual model dan result change-nya. Untuk membaca konseptual model, kita itu bacanya dari scope box atau dari target ya teman-teman. Itu kita bacanya dari posisi kanan menuju kiri. Nah, begini ya. Kita ini ada spesies penyu sisik yang terancam punah. Nah, kenapa penyu sisik bisa terancam punah? Karena adanya pemburuan liar. Nah, kenapa terjadi pemburuan liar? Karena masyarakat menganggap harga satwa yang tinggi, sehingga harga satwa yang tinggi itu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, selain itu, pemburuan liar itu juga dapat berpengaruh terhadap lingkungan, seperti terganggunya rantai makanan, seperti itu. Nah, karena adanya ancaman seperti pemburuan dan perdagangan hewan karena disebabkan harga satwa yang tinggi, itu terdapat solusi yaitu seperti penegasan peraturan yang diharapkan bisa menekan adanya perdagangan satwa dan pemburuan liar sehingga spesiesnya itu tidak terancam punah. Nah, oke. Seperti itu cara baca untuk konseptual modelnya dari kanan menuju kiri. Nah, untuk membaca result change-nya itu terbalik ya, terbalik dari konseptual model, yaitu dibacanya dari kiri menuju kanan, yaitu dari solusi menuju ke spesiesnya, menuju ke target. Nah, ini cara bacanya, misal kayak di sini ada result change yang pertama yaitu penegasan peraturan. Kenapa adanya penegasan peraturan? Untuk menekan adanya perdagangan dari satwa yang dijual dengan harga yang tinggi. Nah, di sini untuk meningkatkan ekonomi itu bisa dengan cara satwa-satwa tersebut dijadikan seperti konsep ekowisata. Nah, jadi adanya konsep ekowisata itu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan seperti dibukanya wisata, kayak pembayaran tiket, atau warga sekitar bisa membuka seperti penginapan, seperti itu. Setelah itu, penegasan peraturan juga diharapkan karena perdagangan satwa itu sudah dikontrol dengan adanya peraturan, jadi diharapkan pemburuannya juga ditekan, semakin menurun untuk kondisi pemburuannya, sehingga penyu sisiknya itu populasinya bisa terjaga atau bisa lestari.
Seperti itu ya teman-teman untuk cara membacanya. Nah, gimana untuk cara menyimpan Miradi ini? Nah, untuk menyimpan Miradi ini sebenarnya otomatis ya bakal tersimpan. Kalian mengedit segimanapun Miradinya itu bakal tersimpan. Nah, untuk cara export filenya, misalnya nih teman-teman kalian tuh pasti kayak, gimana sih pengen lihat Miradimu gimana gitu ya. Itu caranya kita export current project, kita pilih yang Miradi share project file. Nah, pilihnya yang ini ya teman-teman. Nanti teman kalian itu bisa buka filenya di Miradinya langsung. Nah, biasanya juga Miradi ini mau di-save nih. Kalian nih pengennya nge-save jadi bentuk gambar. Nah, kita pilih yang export current page as. Nah, di sini ada kayak bisa dipilih kayak PNG atau JPEG, seperti itu ya teman-teman untuk menyimpan Miradinya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kalian bingungkan, bisa ditanyakan ke asistennya masing-masing. Atau mengadakan Zoom dengan asisten, atau mengadakan asistensi dengan asistennya. Nah, sekian dari saya. Semangat untuk penugasan Miradinya. Terima kasih.